Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah, serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat bertemu dengan keadaan sehat walafiat, tiada suatu halangan apapun. Kedua kalinya, sholawat beriring salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya fid dini wa dunya hatal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ketiga kalinya saya di sini akan menyampaikan materi yang berjudul pengaruh media massa terhadap akidah umat. Hadirin rahimakumullah, dapat kita ketahui bersama bahwa saat ini kita adalah masyarakat atau umat yang tinggal di era modern, yang tinggal di era yang serba canggih dan serba menggunakan media massa atau media online. Di balik hal-hal positif atau dampak-dampak positif yang bisa kita ambil dari media massa, terselip dampak-dampak negatif yang tanpa kita sadari itu sangat mempengaruhi untuk kita. Kali ini saya akan menyampaikan atau menjelaskan beberapa dampak negatif media massa untuk diri kita yang tanpa kita sadari itu sangat merugikan bagi diri kita. Dampak yang pertama yaitu media massa sebagai sarana perusak akidah. Dari ucapan Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan, kita dapat menyimpulkan bahwasanya di antara yang menyebabkan rusaknya fitrah, menyimpangnya seseorang dari tauhid dan akidah yang benar adalah bermunculannya dai-dai yang menyeru kepada kesetanan. Kemajuan teknologi di zaman sekarang ini juga dimanfaatkan para penyeru kepada kesetanan untuk melakukan propaganda dan mempromosikan kesetanan mereka. Di antara sarana yang dimanfaatkan adalah media massa. Kalau dahulu mereka menyebarkan kesetanan mereka di mimbar dan majelis dalam jumlah pendengar yang terbatas, kini mereka tampil menyebarkan di berbagai media kepada jumlah orang yang tak terbatas. Media massa adalah sebuah istilah yang digunakan untuk mengistilahkan jenis media yang secara khusus didesain untuk menjangkau masyarakat yang sangat luas. Media massa ada yang berupa media cetak seperti koran, tabloid, majalah, buletin, dan lainnya. Media massa juga ada yang berupa media elektronik seperti televisi dan radio. Media massa yang lain di zaman kita ini ialah media maya atau media online yang terwujud dalam bentuk internet. Hadirin rahimakumullah, dampak negatif yang kedua adalah kemungkaran dalam media massa. Berbagai ragam kemungkaran yang ada dalam media massa sangatlah berpengaruh pada akidah seseorang yang membaca dan melihatnya. Pengaruh tersebut selanjutnya akan menyebabkan rusaknya akidah. Di antara kemungkaran yang ada dalam media massa yang merusak akidah umat adalah kesyirikan. Banyak media yang menyuguhkan tayangan syirik dan tulisan berbau syirik. Bahkan ada majalah dan tabloid khusus yang menjajakan kesyirikan. Ini sebagian bukti media massa dijadikan sarana menjajakan kesyirikan. Kemudian yang selanjutnya yaitu promosi perdukunan.
Perdukunan adalah salah satu praktik kesyirikan yang banyak digandrungi masyarakat. Di antara media yang mengandung kesyirikan adalah buku primbon dan buku mujarobat. Dahulu dukun-dukun tidak ada yang berpromosi, namun kini mereka melakukan promosi di surat kabar, bahkan tanpa malu berpromosi di televisi. Para dukun yang dahulunya bersembunyi kini tampil bak selebriti di televisi dan media lainnya. Tokoh-tokoh seperti Ki Joko Bodo, Mbah Marijan, Mama Lauren dikenal layaknya selebriti. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Dahulu, seseorang yang mau berdukun harus bersusah payah datang ke tempat si dukun. Namun kini mereka bisa berdukun via SMS, via telepon, via WhatsApp, dan lain sebagainya. Bahkan praktik perdukunan bisa meraup ratusan juta rupiah dari program layanan perdukunan via SMS. Tampil seorang dukun dalam satu tayangan dan berkata, "Jika Anda ingin tahu keberuntungan Anda di masa depan, ketik rek spasi XXX, kirim ke bla bla bla. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un." Hadirin rahimakumullah, kaum muslimin seakan-akan sudah lupa tentang ancaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap orang yang mendatangi dukun atau bertanya kepada mereka atau mempercayai mereka. Mungkin masih terlintas di ingatan kita bagaimana media massa mempopulerkan ponari yang mereka anggap tahu yang gaib dan diberi julukan dukun cilik. Yang ketiga yaitu siaran syirik. Kesyirikan yang seharusnya diingkari dan dihilangkan justru menjadi satu ritual budaya yang disiarkan berbagai media. Akhirnya, tidak ada lagi kebencian kepada syirik sebagaimana yang diajarkan oleh agama. Generasi muda dan anak-anak tumbuh dalam keadaan demikian. Media-media saat ini banyak mempertontonkan acara yang akan merusak akidah muslim. Pocong, penampakan, sihir, dan semisalnya. Media mempertontonkan bahwa tokoh politik A sowan ke Mbah B, selebritis C sering datang ke penasihat spiritualnya Eyang D, yang notabene adalah dukun dan tukang ramal. Disiarkan dan ditanyakan pula praktik pengobatan alternatif yang mengandung kesyirikan, seperti memindahkan penyakit ke hewan dan lainnya. Demikianlah berbagai praktik acara dan ritual syirik yang disuguhkan kepada masyarakat, yang bisa menjerumuskan mereka ke dalam lubang kesyirikan. Hampir semua media cetak menampilkan zodiak, meramal rezeki seseorang, jodoh, dan peruntungan lainnya. Ini adalah satu perkara yang sangatlah batil karena sudah melanggar perkara iman kepada yang gaib. Masalah rezeki dan jodoh adalah urusan gaib. Tidak boleh seorang pun meramal atau mengaku-ngaku tahu urusannya. Hadirin rahimakumullah. Selanjutnya yaitu promosi paham sesat. Banyak sekali paham sesat yang tumbuh berkembang melalui media massa. Bahkan hampir setiap kelompok sesat memiliki media untuk menyebarkan paham mereka, baik dalam bentuk televisi, radio, atau minimalnya website. Mereka pun menerbitkan buku-buku untuk menyebarkan kesesatan mereka. Media massa adalah sarana yang paling ideal bagi kaum liberal untuk menjajakan paham liberal. Kita telah mendengar bagaimana JIL atau Jaringan Islam Liberal dengan bebasnya memaparkan paham mereka di depan umat dalam dialog, ceramah, dan tulisan di surat kabar. Hadirin rahimakumullah,
Kemudian dampak negatif yang selanjutnya adalah mengikis prinsip al-wala wal bara. Prinsip al-wala wal bara adalah satu prinsip yang agung dalam agama Islam. Namun, media massa telah banyak memberikan andil dalam mengikis prinsip ini. Umat digiring untuk menerima propaganda bahwa semua agama itu sama. Lebih-lebih saat ini, umat digiring untuk berbasa-basi dengan Nasrani, mengucapkan selamat kepada mereka, menghadiri acara Natal, bahkan membantu perayaan hari raya mereka. Padahal Allah Azza wa Jalla berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Walladzina la yashhaduna az-zawra, yang artinya mereka adalah orang-orang yang tidak menghadiri zur. Quran Surat Al-Furqan ayat 72. Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan Hafizullah berkata bahwa maksudnya ialah tidak menghadiri hari raya mereka. Para ulama pun telah menegaskan haramnya memberikan ucapan selamat kepada orang-orang kafir dalam perayaan hari besar mereka. Demikianlah kenyataan yang ada di sekitar kita. Oleh karena itu, kita harus terus bersemangat belajar tauhid dan bersemangat mendakwahi umat tentang pentingnya tauhid dan bahayanya syirik. Kita harus tahu bahwa setan akan terus berusaha merusak akidah dengan menjajakan kesyirikan dan kesetanan di tengah-tengah umat. Kita juga berharap kepada instansi terkait agar melarang tayangnya acara, promo, dan tulisan yang mengandung kesyirikan dan penyimpangan. Seorang muslim hendaknya berusaha kuat menjaga kesucian akidah. Di antara wujud penjagaan tersebut adalah selektif mencari bahan bacaan dan informasi yang masuk, serta menjauhi media massa yang menyuguhkan berbagai kesetanan yang akan merusak akidah. Hadirin rahimakumullah, dapat kita ambil kesimpulan bahwa segala sesuatu yang ada di media massa dan di era modern ini haruslah kita saring, haruslah kita cari mana yang baik dan mana yang benar. Jangan kita telan mentah-mentah informasi atau tayangan-tayangan yang ada di media massa. Jangan sampai kita tersesat dalam kesyirikan dan kita goyah iman dan akidah kita. Perkuat akidah dan tauhid kita, lebih dalam lagi mempelajari ilmu-ilmu akidah dan tauhid agar hati kita, agar iman kita kokoh dan tak akan tergoyahkan dengan hal-hal yang berbau kesyirikan dan ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga kita dapat mengambil manfaat dan hikmah dari apa yang telah saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala yang maha benar, dan yang salah, hilaf atau keliru, itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah, hilaf, dan dosa. Akhiru kalam, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.